Saya bersyukur makin banyak orang waras di negeri ini. Waras itu artinya bisa berpikir sehat. Ibu Mega itu adalah dulu yang mengangkat Jokowi. Jasanya Pak Jokowi dianggap palsu, dianggap nggak bener. Dokumennya mana? Kan orang yang namanya menuduh harus membuktikan. Makanya saya juga usul nih kepada penyidik, kalau bisa jangan berikan kesempatan menunjukkan ijazahnya Pak Jokowi. Tunjukkan Roy Suryo dan kawan-kawan punya apa. Kalau dia nggak punya apa-apa, polisi bikin laporan polisi. Karena orang ini jahat sekali saya lihat kok. Dengan adanya pernyataan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang dalam tanda kutip menyindir lah ya, walaupun tidak secara spesifik menyebutkan nama, Anda merasa terdukung? Bukan masalah terdukung ya. Saya bersyukur makin banyak orang waras di negeri ini. Hah? Iyalah. Loh, Kenapa? Pak, waras itu artinya bisa berpikir sehat. Ya jelas lah. Ibu Mega itu adalah dulu yang mengangkat Jokowi, kemudian bahkan mendukung ketika masih didukung oleh PDI Perjuangan. Artinya itu adalah nasihat yang sangat bagus dari orang yang pernah mengangkat Jokowi gitu loh. Kalau kemudian yang diangkat tidak merasa, ya itu kan kayak malin kundang aja gitu berarti kan. Gitu. Jelas betul nih statement dari Ibu Mega, dan saya kira statement dari mostly ya orang kan udah banyak sekali. Saya kira Mbak Adisti dan pemirsa Kompas TV kan bukan hanya dari Ibu Mega statement semacam ini. Kan ijazahnya Pak Jokowi dianggap palsu, dianggap nggak bener. Ditanya dong dokumennya mana? Ya kan? Kan orang yang namanya menuduh harus membuktikan. Jadi ini sebetulnya Roy Suryo ini salah langkah gitu kan. Karena dia terlalu ambisi untuk bagaimana menjatuhkan Pak Jokowi sehingga dia lupa proses hukum yang harus dia lalui. Nah, kan harusnya orang menuduh itu harus membuktikan. Makanya saya juga usul nih kepada penyidik, kalau bisa Roy Suryo punya apa? Pada waktu dia menarasikan Pak Jokowi itu ijazahnya nggak benar. Punya apa dia? Jangan-jangan dia pakai dokumen palsu. Ya kan? Kalau dia menggunakan dokumen palsu, saya minta kepada penyidik, lakukan penyelidikan itu dengan menggunakan pasal yang berbeda. Jadi polisi boleh melakukan itu. Ya kan? Makanya saya dibilang, jangan berikan kesempatan menunjukkan ijazahnya Pak Jokowi. Tunjukkan Roy Suryo dan kawan-kawan punya apa. Kalau dia nggak punya apa-apa, polisi bikin laporan polisi dari situ. Biar diperberat, karena orang ini jahat sekali saya lihat kok. Itu kan Roy Suryo bisa bahaya lagi, KPU bisa lapor polisi loh itu. Ya kan, menuduh-nuduh seperti itu. Karena kenapa? Itu kan masuk dalam persepsi bahwa KPU menghilangkan alat bukti. Tidak pidana itu. Betul. Ya kan? Dan kalau itu tidak pidana dan itu nggak benar, Roy Suryo kena loh. Makanya menurut saya udah banyak laporan aja. Agar dia selesai di dalam penjara juga gitu. Kita gerah liatin dia di luar, aduh. Dulu stupa. Saya bikin tulisan itu berkaitan masalah stupa. Ya. Udah kena kan dia di situ kan. Cuma kenanya nggak banyak. Walaupun nggak banyak, dia itu residivis. Jadi kalau dia kena lagi di sini, dengan hakim, kasus yang sama. Iya, dengan kasus yang sama. Hakim boleh menambahkan loh. Jadi banyak. Selasa siang, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nonaktif Abraham Samad memenuhi panggilan Polda Sulselbar. Samad diperiksa sebagai tersangka pada kasus dugaan pemalsuan dokumen terkait pembuatan paspor atas nama Feryani Lim. Sebagai warga negara kita harus patuh hukum gitu. Ya. Gimana Pak? Ada persiapan khusus Pak untuk pemeriksaan. Mohon doanya saja ya. Mohon doanya aja lah. Pemeriksaan berlangsung tertutup. Saat diperiksa, Samad didampingi oleh 2 pengacara. Setelah 1,5 jam, pemeriksaan terpaksa dihentikan. Samad mengaku tidak bisa melanjutkan proses tersebut dengan alasan sakit. Dugaan pemalsuan dokumen terjadi pada tahun 2007. Saat itu, seorang perempuan bernama Feryani Lim mengajukan permohonan pembuatan paspor. Sebagai kelengkapan dokumen, Feryani Lim melampirkan kartu keluarga Abraham Samad yang telah mencantumkan namanya. Feryani kemudian dilaporkan oleh sebuah LSM atas penggunaan dokumen palsu. Setelah menjadi tersangka, perempuan kelahiran Pontianak ini justru melaporkan Abraham Samad atas dugaan pemalsuan dokumen tersebut. Mas Roy, dengan adanya pernyataan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang dalam tanda kutip menyindir lah ya, walaupun tidak secara spesifik menyebutkan nama, Anda merasa terdukung? Bukan masalah terdukung ya. Saya bersyukur makin banyak orang waras di negeri ini. Hah? Iyalah. Loh, Kenapa? Pak, waras itu artinya bisa berpikir sehat. Ya jelas lah. Ibu Mega itu adalah dulu yang mengangkat Jokowi, kemudian bahkan mendukung ketika masih didukung oleh PDI Perjuangan. Artinya
itu adalah nasihat yang sangat bagus dari orang yang pernah mengangkat Jokowi gitu loh. Kalau kemudian yang diangkat tidak merasa, ya itu kan kayak malin kundang aja gitu berarti kan. Gitu. Jelas betul nih statement dari Ibu Mega, dan saya kira statement dari mostly ya orang kan udah banyak sekali. Saya kira Mbak Adisti dan pemirsa Kompas TV kan bukan hanya dari Ibu Mega statement semacam ini. Kan ijazahnya Pak Jokowi dianggap palsu, dianggap nggak bener. Ditanya dong, dokumennya mana? Ya kan? Kan orang yang namanya menuduh harus membuktikan. Jadi ini sebetulnya Roy Suryo ini salah langkah gitu kan. Karena dia terlalu ambisi untuk bagaimana menjatuhkan Pak Jokowi sehingga dia lupa proses hukum yang harus dia lalui. Nah, kan harusnya orang menuduh itu harus membuktikan. Makanya saya juga usul nih kepada penyidik. Kalau bisa, Roy Suryo punya apa? Pada waktu dia menarasikan Pak Jokowi itu ijazahnya nggak benar. Punya apa dia? Jangan-jangan dia pakai dokumen palsu. Ya kan? Kalau dia menggunakan dokumen palsu, saya minta kepada penyidik lakukan penyelidikan itu dengan menggunakan pasal yang berbeda. Jadi polisi boleh melakukan itu. Ya kan? Makanya saya dibilang, jangan berikan kesempatan menunjukkan ijazahnya Pak Jokowi. Tunjukkan Roy Suryo dan kawan-kawan punya apa. Kalau dia nggak punya apa-apa, polisi bikin laporan polisi dari situ. Biar diperberat, karena orang ini jahat sekali saya lihat kok. Itu kan Roy Suryo bisa bahaya lagi. KPU bisa lapor polisi loh itu. Ya kan, menuduh-nuduh seperti itu. Karena kenapa? Itu kan masuk dalam persepsi bahwa KPU menghilangkan alat bukti. Tidak pidana itu. Betul. Ya kan? Dan kalau itu tidak pidana dan itu nggak benar, Roy Suryo kena loh. Makanya menurut saya udah banyak laporan aja. Agar dia selesai di dalam penjara juga gitu. Kita gerah liatin dia di luar. Aduh. Dulu stupa. Saya bikin tulisan itu berkaitan masalah stupa. Ya. Udah kena kan dia di situ kan. Cuma kenanya nggak banyak. Walaupun nggak banyak, dia itu residivis. Kan ijazahnya Pak Jokowi dianggap palsu, dianggap nggak bener. Ditanya dong, dokumennya mana? Ya kan? Kan orang yang namanya menuduh harus membuktikan. Jadi ini sebetulnya Roy Suryo ini salah langkah gitu kan. Karena dia terlalu ambisi untuk bagaimana menjatuhkan Pak Jokowi sehingga dia lupa proses hukum yang harus dia lalui. Nah, kan harusnya orang menuduh itu harus membuktikan. Makanya saya juga usul nih kepada penyidik. Kalau bisa, Roy Suryo punya apa? Pada waktu dia menarasikan Pak Jokowi itu ijazahnya nggak benar. Punya apa dia? Jangan-jangan dia pakai dokumen palsu. Ya kan? Kalau dia menggunakan dokumen palsu, saya minta kepada penyidik lakukan penyelidikan itu dengan menggunakan pasal yang berbeda. Jadi polisi boleh melakukan itu. Ya kan? Makanya saya dibilang, jangan berikan kesempatan menunjukkan ijazahnya Pak Jokowi. Tunjukkan Roy Suryo dan kawan-kawan punya apa. Kalau dia nggak punya apa-apa, polisi bikin laporan polisi dari situ. Biar diperberat, karena orang ini jahat sekali saya lihat kok. Jadi kalau dia kena lagi di sini, dengan kasus yang sama. Iya, dengan kasus yang sama. Hakim boleh menambahkan loh. Jadi banyak. Selasa siang, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nonaktif Abraham Samad memenuhi panggilan Polda Sulselbar. Samad diperiksa sebagai tersangka pada kasus dugaan pemalsuan dokumen terkait pembuatan paspor atas nama Feryani Lim. Sebagai warga negara kita harus patuh hukum gitu. Ya. Gimana Pak? Ada persiapan khusus Pak untuk pemeriksaan. Mohon doanya saja ya. Mohon doanya aja lah. Pemeriksaan berlangsung tertutup. Saat diperiksa, Samad didampingi oleh 2 pengacara. Setelah 1,5 jam, pemeriksaan terpaksa dihentikan. Samad mengaku tidak bisa melanjutkan proses tersebut dengan alasan sakit. Dugaan pemalsuan dokumen terjadi pada tahun 2007. Saat itu, seorang perempuan bernama Feryani Lim mengajukan permohonan pembuatan paspor. Sebagai kelengkapan dokumen, Feryani Lim melampirkan kartu keluarga Abraham Samad yang telah mencantumkan namanya. Feryani kemudian dilaporkan oleh sebuah LSM atas penggunaan dokumen palsu. Setelah menjadi tersangka, perempuan kelahiran Pontianak ini justru melaporkan Abraham Samad atas dugaan pemalsuan dokumen tersebut.